Hujan turun deras di kota Liranta malam itu. Derai air mengetuk jendela apartemen lantai 5, menimbulkan irama melankolis yang serasi dengan hati Nayara. Ia duduk diam di sofa abu-abu, memeluk lututnya, matanya kosong menatap ke arah luar jendela yang basah. Lampu-lampu kota membias di kaca, menciptakan bayangan yang seolah hidup, seperti masa lalunya yang terus membayangi langkahnya. Nayara Aresya, 29 tahun, baru saja kembali ke Liranta setelah 3 tahun bekerja di luar negeri. Kota ini tak banyak berubah, tapi ia tahu dirinya tak lagi sama. Di balik kerapihannya, ada kepingan kenangan yang belum pernah ia benahi, terutama satu nama, Arlan. Arlan Nayuta, pria yang dulu pernah menjadi poros hidup Nayara. Kini hanya tinggal dalam ingatan. Mereka berpisah tanpa kata, tanpa penjelasan. Arlan menghilang begitu saja suatu malam, meninggalkan apartemen mereka dalam sepi yang menggantung. Nayara sempat mencarinya, menelepon teman-temannya, bahkan mendatangi tempat kerja Arlan. Tapi semua nihil. Ia seolah ditelan bumi. Sore tadi, setelah 3 tahun penuh luka yang dipaksa mengering, Nayara mendapat surat. Bukan email, bukan pesan di ponsel, melainkan surat bertinta tangan, beramplop coklat tua, tanpa pengirim. Isinya singkat namun mengguncang, datanglah ke rumah tua di Jalan Merapi 17. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Tentang aku. Tentang kita. Tangan Nayara gemetar saat membaca inisial itu. Ia sudah mencoba membuang semua yang berkaitan dengan Arlan, namun satu bagian dari dirinya tetap menyimpan harapan konyol bahwa suatu hari akan ada penjelasan. Sekarang ia duduk di sini, antara ingin percaya dan takut kembali jatuh. Pukul 8 malam, ia akhirnya berdiri dan menarik mantel panjangnya. Tak peduli hujan, tak peduli udara dingin menusuk kulit, Nayara harus tahu. Ia memesan taksi dan dalam diam membiarkan mobil membawa dirinya ke masa lalu yang belum selesai. Rumah di Jalan Merapi 17 berdiri angkuh di tengah rintik hujan. Bangunannya tua, jendela-jendela besar berjajar seperti mata yang mengamati dari kejauhan. Pintu kayu coklat dengan gagang perunggu tampak masih kokoh, meski cat di dinding sudah mulai terkelupas. Lampu teras menyala redup, menciptakan bayangan yang memanjang di halaman kecil. Nayara ragu sejenak sebelum mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengangkat tangan lagi, kali ini mengetuk lebih keras. Masih hening. Tepat saat ia akan berbalik, pintu berderit terbuka dengan pelan. Masuklah. Sebuah suara pria, dalam dan lembut, terdengar dari dalam gelap. Jantung Nayara berdegup cepat. Ia menatap ke dalam, mencoba mencari asal suara itu. Tak ada siapa-siapa yang terlihat di depan pintu. Namun sesuatu dalam dirinya mendorongnya melangkah masuk. Entah apa, rasa penasaran, atau mungkin sisa cinta yang tak pernah benar-benar mati. Pintu menutup dengan sendirinya di belakangnya. Ruangan itu remang, hanya diterangi satu lampu gantung yang berayun perlahan. Bau kayu tua dan debu menguar di udara. Nayara, ia menoleh cepat. Suara itu tak asing. Di ujung lorong, di bawah tangga kayu, seorang pria berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Rambutnya lebih panjang, tubuhnya sedikit kurus. Tapi mata itu, mata yang sama yang dulu menatapnya seolah ia adalah satu-satunya hal penting di dunia, masih sama. Arlan? Namun pria itu tak menjawab. Ia hanya menatap Nayara dengan tatapan sulit diartikan. Antara rindu, bersalah, dan takut? Ada yang harus aku jelaskan, tapi kamu harus siap untuk dengar semuanya. Nayara mengangguk pelan, meski jiwanya belum tentu siap. Dan malam itu, pintu masa lalu yang telah lama tertutup, akhirnya terbuka kembali. Nayara menatap pria di hadapannya, seolah sedang memandang hantu. Rasanya tak masuk akal. 3 tahun tanpa kabar, dan sekarang, tanpa peringatan, tanpa penjelasan, Arlan berdiri di depan matanya. Seolah waktu hanya jeda sejenak. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara hujan yang terus mengetuk atap dan jendela. Arlan berdiri dengan punggung agak membungkuk, tangannya mengepal. Napasnya berat seakan kata-kata yang ingin ia ucapkan terlalu berat untuk dilepaskan. Aku tahu kamu marah. Kamu pantas marah, katanya akhirnya. Suaranya rendah, tertekan. Tapi tolong, dengarkan aku malam ini. Satu kali saja. Nayara melangkah perlahan, mendekat, tapi menjaga jarak. Kamu menghilang begitu saja, Arlan. 3 tahun. Dan sekarang kamu minta aku dengar penjelasanmu seperti semuanya bisa dimaafkan? Aku tidak minta dimaafkan. Aku minta kamu tahu kebenarannya. Mereka saling menatap. 2 jiwa yang dulu saling menyatu kini berdiri seperti 2 kutub yang saling tarik ulur. Arlan akhirnya berbalik dan berjalan menuju ruang tengah.
Nayara mengikutinya, meski seluruh tubuhnya berteriak agar ia pergi. Ruang itu gelap, hanya diterangi cahaya kuning redup dari lampu meja. Tumpukan buku berserakan di lantai, dan di pojok ruangan berdiri sebuah piano tua yang berdebu. Arlan duduk di kursi kayu, lalu membuka sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Dari dalamnya, ia mengeluarkan setumpuk foto dan beberapa potongan surat usang. Nayara duduk perlahan di seberangnya. Aku tidak pergi karena aku ingin, aku pergi karena aku harus. Ia meletakkan sebuah foto di atas meja. Nayara mengenalinya. Foto itu diambil setahun sebelum Arlan menghilang, saat mereka berlibur keluar kota. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di balik foto itu tertulis sebuah kode, N5V4-3. Apa ini? Tanya Nayara, keningnya berkerut. Arlan menarik napas panjang. Ini bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. 3 tahun lalu, aku menemukan sesuatu. Sebuah organisasi. Atau mungkin sebutan yang lebih tepat adalah project. Mereka memantaiku, menawarkanku pilihan, ikut atau hilang. Organisasi? Nayara mengerutkan alis. Kamu bicara soal apa? Konspirasi? Lebih buruk, mereka menghapus data, memalsukan catatan kematian, mengubah identitas orang. Aku masuk terlalu dalam, dan saat aku mencoba keluar, mereka mengancam nyawa orang-orang di sekitarku. Termasuk kamu. Nayara terdiam. Sesuatu di nada suara Arlan membuatnya percaya. Meski otaknya menolak menerima penjelasan yang terdengar seperti cerita film. Mereka menyebutnya lorong, bukan singkatan, tapi istilah. Proyek mereka mengutak-atik waktu dan kesadaran. Mereka menciptakan celah dalam realita, membuat orang percaya mereka hidup di dunia yang sama, padahal sebenarnya tidak. Arlan, kamu terdengar seperti orang gila, bisik Nayara, meski hatinya mulai terguncang. Arlan menatapnya. Aku tahu, dan aku rela kamu berpikir begitu. Tapi semua ini nyata. Aku menyelinap keluar hanya satu malam ini, karena aku tahu kamu akan datang. Ia menyodorkan satu surat. Nayara membukanya perlahan. Di dalamnya, tulisan tangan yang berbeda. Lebih formal, rapi. Isinya hanya satu kalimat. Objek NL-143 telah terdeteksi aktif. Prioritas, eliminasi, atau pengasingan. Lorong Nayara membeku. Ini tentang aku? Ya, jawab Arlan. Mereka pikir kamu tahu sesuatu karena kamu pernah mendengar aku menyebut kode itu dalam tidur. Mereka anggap kamu ancaman, dan kalau aku tidak bertindak, mereka akan datang untukmu. Sunyi kembali menguasai ruangan. Arlan menatapnya dengan mata merah. Aku lebih baik kehilanganmu karena kamu membenciku, daripada kehilanganmu karena mereka menghapusmu dari dunia ini. Untuk pertama kalinya malam itu, Nayara tidak tahu harus bicara apa. Tangannya menggenggam erat surat itu, matanya berkaca. Kenapa sekarang? Suaranya serak, karena satu celah terbuka. Aku bisa menghubungimu tanpa mereka tahu. Dan karena kamu harus memilih, Nayara. Memilih apa? Arlan berdiri, mendekatinya. Ikut aku, tinggalkan semuanya malam ini. Atau, tetap di sini, dan mereka akan datang. Jantung Nayara berdetak kencang. Pilihan itu seperti jurang, tak ada jalan tengah. Dan malam itu, hidup Nayara berubah lagi. Kali ini, bukan karena ditinggalkan, tapi karena ia harus memutuskan apakah akan kembali ke hidup yang ia kenal, atau melangkah ke dunia yang belum pernah ia bayangkan. Langit di luar apartemen berubah warna. Bukan hanya karena malam makin larut, tapi karena sesuatu, entah apa, telah retak di balik tirai realita. Nayara berdiri membeku di ambang pintu. Tas kulit coklat di tangan kirinya, surat dengan kode lorong masih tergenggam di kanan. Di dalam apartemen, Arlan menatapnya dengan mata yang tak berkedip, seperti menanti jawaban yang bisa menentukan hidup atau mati. Aku ikut, katanya pelan. 2 kata itu terdengar seperti ledakan kecil di ruang sunyi. Arlan tak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu menarik jaket kulitnya dan bergegas keluar lebih dulu. Nayara mengikuti langkahnya tanpa berpikir terlalu jauh. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tak ada petunjuk, hanya satu keyakinan yang aneh dan mendalam, bahwa keputusannya malam ini akan menulis ulang seluruh hidupnya. Mereka menyusuri gang sempit di belakang apartemen, lalu berhenti di depan sebuah gudang tua yang terlihat tak terurus. Arlan memasukkan kombinasi angka pada keypad tersembunyi di dinding. Pintu besi berderit pelan dan terbuka, menampakkan ruangan gelap dengan tangga menurun ke bawah tanah. Selamat datang di pintu masuk ke yang tak tercatat, bisik Arlan, sebelum mereka menuruni tangga dengan langkah cepat. Di bawah sana, ruangan terbuka membentang,
penuh dengan layar-layar besar yang menampilkan kode, peta, dan wajah-wajah yang disensor. Beberapa mesin berdengung pelan, mengeluarkan cahaya biru yang aneh. Di tengah ruangan, terdapat semacam kapsul logam, setengah terbuka, seperti tempat tidur masa depan dalam film fiksi ilmiah. Ini markas kecilku. Aku menyusup, mencuri data mereka, dan membangun pintu keluar. Tapi hanya bisa digunakan sekali, dan waktunya sangat terbatas, jelas Arlan. Pintu keluar kemana? Tanya Nayara. Suaranya pelan namun jelas. Ke versi dunia yang tidak diawasi, tempat di mana lorong belum menemukan kita. Nayara mengamati ruangan itu, matanya menyapu peta dengan garis merah menyilang di beberapa kota besar. Lalu ia melihat foto dirinya di salah satu layar, dengan label objek NL143, terpantau. Hatinya mencelos. Apa maksud dari semua ini? Kenapa aku? Desaknya. Arlan menoleh padanya, lalu membuka laci kecil dan menarik keluar sebuah file rahasia. Ia menyodorkannya pada Nayara. Di dalamnya, ada laporan yang disensor sebagian, tapi cukup untuk membuat napasnya tercekat. Subjek Nayara Livendra terdeteksi memiliki aktivitas gelombang otak nonlinear, kemampuan untuk mengingat garis waktu alternatif, potensi, pelintas dimensi alami. Nayara menggeleng. Ini, bohong, aku orang biasa. Tidak, kamu bukan, balas Arlan cepat. Kamu pernah bilang, saat kecil kamu bisa menggambar tempat-tempat yang tak pernah kamu kunjungi. Kamu pernah bermimpi tentang kejadian yang baru terjadi seminggu kemudian. Dan saat aku menyebutkan kode itu, NL143, kamu menyelesaikan potongannya dalam tidurmu. Kamu mengakses sesuatu yang bahkan aku tidak bisa pahami. Seketika itu juga, seluruh ruangan berguncang. Lampu berkedip-kedip, alarm berbunyi. Mereka menemukanku lebih cepat dari dugaanku, gumam Arlan, wajahnya tegang. Dari layar utama, sebuah peringatan muncul. Lokasi terdeteksi. Pasukan penyekat menuju koordinat. Tinggalkan lokasi. Arlan segera menarik tangan Nayara. Masuk ke dalam kapsul, sekarang, tapi tidak ada waktu. Aku akan menyusul lewat jalur lain, tapi kamu harus pergi dulu. Nayara terpaku, tubuhnya menolak bergerak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi Arlan membalas dengan tatapan yang tak bisa dibantah. Kalau kamu tetap di sini, semua yang sudah aku lakukan sia-sia. Dengan jantung berdebar, Nayara akhirnya melangkah ke dalam kapsul. Arlan menekan serangkaian tombol di panel. Lampu dalam kapsul menyala biru terang. Saat pintu mulai tertutup, Arlan menyentuh kaca kapsul dan berkata pelan, "Ingat ini, kamu bukan siapa yang kamu kira. Dan dunia ini bukan satu-satunya." Kapsul mengeluarkan suara dengungan tinggi. Segalanya terasa berputar. Cahaya memenuhi pandangan Nayara, bukan putih, tapi campuran warna yang tak bisa didefinisikan. Seperti mimpi, seperti ledakan bintang. Dan lalu, hening. Ketika kapsul terbuka, udara segar menyambutnya. Tapi langit di atas bukan langit yang ia kenal. Kota di kejauhan bercahaya merah, dan menara-menara tinggi memancarkan simbol asing. Nayara keluar dengan langkah gemetar, menatap sekeliling dunia yang tampak seperti cermin retak dari bumi yang ia tinggalkan. Ia sendirian, Arlan tak terlihat, hanya angin yang membawa bisikan samar, seolah waktu sendiri tengah bicara padanya. Dan saat itu pula, Nayara tahu, ini bukan akhir. Ini permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih nyata dari semua mimpi buruk yang pernah ia alami. Nayara berdiri di tengah jalanan kota yang asing, matanya mencari jejak-jejak yang pernah ia kenali di dunia lamanya. Tapi apa yang ia lihat hanya bangunan dengan desain yang tidak pernah ada sebelumnya. Tak ada yang familiar. Di kejauhan, monumen besar berbentuk spiral memantulkan cahaya ungu yang memusingkan, seakan menunggu sesuatu, seperti ada hukum alam yang berbeda yang mengatur dunia ini. Langkahnya pelan, tubuhnya dipenuhi kebingungan dan kelelahan. Angin bertiup kencang, membawa bau yang aneh yang tak bisa dikenali. Saat itu, dia merasa seperti pecahan puzzle dari dunia yang terpisah. Dunia yang semestinya tidak ada. Di tengah kebingungannya, sebuah suara datang dari belakangnya. "Kamu akhirnya sampai." Nayara menoleh cepat. Di sana, berdiri Arlan. Tampak lebih tenang, seolah semua beban yang pernah menghantuinya hilang dalam sekejap. Di belakangnya, tampak gerbang besar yang berkilau, mengarah ke kegelapan tak terbayangkan. "Kamu!" Nayara berbisik, suaranya pecah. "Kamu, kenapa tidak ikut bersamaku?" Arlan tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum yang ia kenal. Ada kerumitan yang terlihat di dalamnya,
seperti sesuatu yang tersembunyi. Aku sudah lama menunggu untuk sampai ke titik ini, Nayara. Pintu itu bukan hanya untukmu, ini juga tentang aku. Nayara merasa hatinya tercekat. Semua yang telah terjadi, semua teka-teki yang sepertinya tak terpecahkan, mulai terungkap di hadapannya. Apa maksudmu? Apakah kamu tahu semuanya? Tidak semuanya, jawab Arlan dengan suara tenang. Tapi aku tahu satu hal, kamu adalah kunci yang mereka cari. Lorong, mereka menginginkanmu karena kemampuanmu untuk menyeberang antar dimensi. Itu adalah potensi yang tak terhitung, dan jika mereka berhasil memanfaatkannya, mereka bisa menguasai seluruh realitas. Lalu, kenapa kamu membantuku? Suara Nayara bergetar. Jika mereka ingin mengeksploitasiku, kenapa kamu tidak menyerahkan aku kepada mereka? Arlan menghela napas, pandangannya berubah suram. Karena aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku pernah jadi bagian dari mereka, Nayara. Aku tahu betul apa yang mereka rencanakan. Dan lebih buruk lagi, aku tahu apa yang mereka bisa lakukan dengan kekuatanmu. Itu akan menghancurkan segalanya. Nayara merasa seperti langit runtuh. Semua yang selama ini ia pikir tentang dunia, tentang dirinya, tiba-tiba terbalik. Ia memandang Arlan dengan mata penuh kebingungan. Jika kamu tahu, kenapa kita masih di sini? Kita masih di sini, jawab Arlan pelan, karena ada satu pilihan terakhir. Pintu ini bukan hanya untukmu. Ini adalah titik pertemuan antara semua dunia, dimensi yang tak terhingga. Jika kita berhasil melewatinya, kita bisa memulai kembali, membangun sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ada. Mata Nayara terbuka lebar. Jadi ini bukan tentang pelarian? Bukan, ini adalah tentang pilihan. Pilihan untuk mengubah nasib kita dan nasib semua dimensi ini. Namun, saat Arlan melangkah maju, pintu gerbang di belakangnya mulai bergetar hebat. Dari kegelapan, sosok-sosok tak dikenal muncul. Mereka berpakaian hitam dengan simbol aneh di dada, melangkah dengan tujuan yang jelas. Lorong, mereka datang. Jangan biarkan mereka mendekat. Arlan berteriak, menggenggam tangan Nayara dengan keras. Kita harus cepat, tapi Nayara, yang kini merasa penuh beban, merasakan tarikan aneh dari dalam dirinya. Ada sesuatu yang memanggilnya. Bukan hanya dari gerbang itu, tetapi dari dalam jiwanya sendiri. Sebuah kesadaran baru muncul, seakan sebuah kekuatan dalam dirinya mulai menyatu dengan dunia ini. Aku bisa merasakannya, Nayara berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang dimensi. Ini adalah tentang diri kita, tentang apa yang sebenarnya kita pilih. Arlan menatapnya bingung. Kamu tidak bisa, tapi aku harus. Nayara berteriak. Ini bukan tentang lari dari takdir. Ini tentang memilih takdir kita sendiri. Dengan tangan yang gemetar, Nayara mengulurkan tangannya ke gerbang itu, merasakan energi yang tak terbayangkan mengalir melalui tubuhnya. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, sosok-sosok itu mendekat dengan cepat. Arlan mencoba menariknya mundur, tapi Nayara menahan tangannya. Biarkan aku, katanya dengan tegas. Gerbang itu terbuka lebih lebar, dan Nayara tahu, ini adalah keputusan terakhir. Ia bisa kembali, bisa hidup seperti yang seharusnya. Atau ia bisa membuka gerbang ini dan menghancurkan dinding yang memisahkan dimensi mereka. Ia bisa mengakhiri ketakutan yang telah mengurungnya selama ini.